ada bangsa besar tanpa akar sejarah yang kuat? Nah, coba saya tanya sekarang, sejarah Indonesia. Kalau disebut sejarah Indonesia atau Nusantara, yang kebayang di kita kerajaan-kerajaan. Kerajaan apa? Sebutin satu. Loh, kenapa Mojopahit nomor satu? Itu pertanyaan penting pertama. Apa Anda Buddha? Apa Anda Hindu? Habis itu Sriwijaya pasti. Kenapa? Menelusuri sejarah Islam di Nusantara bagai mengurai benang kusut. Bagaimana tidak? Penulisan sejarah Islam di Indonesia itu selama ini masih didominasi oleh versi orientalis barat. Entah sengaja atau tidak, banyak distorsi dalam sejarah Islam di Nusantara. Apalagi, sejarah menjadi tidak objektif karena sejarah ditulis oleh para penjajah demi kepentingan mereka dan disebarluaskan lewat kekuasaannya itu. 600 tahun sebelum ada Mojopahit, itu sudah ada Islam. Sejarah dikelirukan oleh penulisannya, oleh kepentingan penjajahan untuk menjelekkan Islam, maka ditempatkan di bawah Mojopahit. Para orientalis barat memasukkan sejarah Islam karena mereka paham betul bahwa sejarah itu dapat menjadi sumber inspirasi yang tiada habisnya bagi kemajuan umat manusia. Dengan segala cara mereka memanipulasi sejarah seakan-akan sumbangan barat terhadap peradaban manusia lebih hebat daripada Islam. Betapa sejarah Islam bukan saja ditutup-tutupi, tetapi dikisahkan dalam bentuk kekalahan dan ketertinggalan. Sejarah ini sangat efektif sampai kemudian dijadikan sebagai metode di dalam penyampaian ideologi apa saja. Jadi orang kalau mau mengajarkan ideologi, itu semuanya menggunakan instrumen sejarah. Jadi tidak ada satupun ideologi yang diajarkan tidak pakai sejarah. Sama seperti tidak ada satu agama pun yang tidak diajarkan menggunakan pendekatan sejarah. Pembodohan bisa direkayasa lewat sejarah. Lihat sejarah Islam di Nusantara misalnya yang tidak pernah sungguh-sungguh menggambarkan kejayaan kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Ternate, Tidore, serta pengislaman Papua oleh kerajaan Bacan. Anehnya, yang selalu dibanggakan adalah kisah kejayaan Majapahit dan Sriwijaya yang konon bisa mempersatukan Nusantara. Para ulama seperti Wali Songo misalnya digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang mistis, penuh dengan kesaktian dan lain sebagainya, padahal sebenarnya mereka adalah penyebar dan penegak syariat Islam di Nusantara lewat dakwah dan kekuasaan yang dibangunnya dari mulai Giri, Demak, dan Cirebon, yang ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Contoh lain adalah tentang kebangkitan nasional yang dipelopori oleh organisasi Budi Utomo. Padahal sebelum itu, Syarikat Dagang Islam atau SDI telah didirikan 3 tahun lebih awal daripada Budi Utomo. Organisasi ini menjadi syarikat Islam yang kemudian dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, di mana syarikat Islam adalah organisasi yang terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia dari segala lapisan yang mayoritas beragama Islam pada saat itu. Kita akan bahas satu persatu jejak-jejak sejarah Islam di Nusantara yang sengaja didistorsi atau dikubur oleh kaum orientalis barat. Di antara kekeliruan-kekeliruan dari penulisan sejarah versi orientalis barat tersebut, kita catat misalnya yang pertama, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Hal ini didasarkan oleh teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh Sunut Hurgron, seorang orientalis barat yang masuk Islam kemudian bertujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, Islam dianggap sebagai pemecah belah Nusantara yang pada saat itu berdiri kerajaan Majapahit. Nah kawan-kawan, apakah benar anggapan orientalis barat ini terhadap Islam di Nusantara? Kita simak paparan kali ini yang akan membahas tentang bagaimana sebenarnya Islam masuk ke Nusantara. Ya, ternyata Islam datang ke Nusantara ini itu bukan di abad ke-14. Awas hati-hati, bukan di abad ke-14. Awas, ini ada penyesatan yang disampaikan oleh Snok Hogroy, seorang orientalis ya, yang kemudian diminta oleh orang-orang Belanda untuk belajar langsung ke Mekah, lalu menerapkan nilai-nilai keislaman yang dia pelajari. Bukan nilainya sebetulnya, bukan nilainya, tapi gambaran-gambaran keislaman dia bawa ke Aceh untuk menyesatkan masyarakat Aceh.
Di antara pendapatnya mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara di abad ke-14. Islam itu bukan pada zaman Majapahit sudah tidak ada. Islam menurut catatan sejarah Cina, berita Cina, Dinasti Tang menuliskan tahun 674 itu Islam sudah ada di pantai barat Sumatera. Jadi 632 itu Rasul wafat. 674 itu Cina menuliskan bahwa di Indonesia sudah ada Islam. Kalau Majapahit itu 1294, Jauh ya ternyata. 600 tahun sebelum ada Majapahit itu sudah ada Islam. Sejarah dikelirukan oleh penulisannya, oleh kepentingan penjajahan untuk menjelekkan Islam, maka ditempatkan di bawah Majapahit.